tiba-tiba 2 bulan di sana dibilang apa, Bun tolong dong foto-foto aku yang di media sosial Bunda dicicil-cicil dihapus-hapusin karena aku mau bercadar. Kita lebih baik nangisin anak kita mau ke pesantren daripada kita nangisin anak kita maksiat, nangisin anak kita apa kata udah nggak bisa balik, susah balik gitu. Iya, narkoba Habib bilang, atau khamer. Saya mau pilih yang mana? Nangisin anak kita karena pesantren atau nangis ini malah nggak mau pulang, mau terus berdalam di situ terus, karena memang kita aja di sana yang memang waktu itu terbatas waktu, nyaman banget di sana, hati tuh di situ tuh kayak nggak tahu ya, aku sih merasa bener-bener aku minta maaf mama, maaf ya aku tinggalnya jauh gitu, ternyata kayak gini ya rasanya, nggak punya temen, nggak punya karena aku ke IP kayak aku ke mama aku kan gitu, ternyata gini ya mak, kehilangannya tuh gak enak banget. Orang tua tuh ngerasa kayak takut kita salah ngelakuin ini semua, makanya pas mau pergi kan aku selalu bilang sama IP maafin ya gitu, karena kan kita ibu madrasahnya anak-anak, aku bilang gitu, maaf ya bunda nggak berilmu gitu, jadi IP harus ke pesantren, harusnya kan madrasahnya IP di bunda, karena bunda nggak punya ilmu jadi bunda nggak bisa ngajarin yang terbaik. Jadi dia pun kayak bunda ya udah aku nggak apa-apa gitu, tapi ya adalah rasa untuk kita jadi ngerasa bersalah tuh gede banget gitu, makanya izin sama Habibie tahun depan insya Allah aku mau ikutan daurah di sana 40 hari, pengennya gitu kan, biar dia juga ngerasa kayak bunda nggak sama adik-adik terus nih, bunda ada sama aku juga nih gitu. Oh, itunya deket sama sekolahnya IP apa? Bareng. Oh, bareng. Oh, pasti dia seneng banget. Iya, banget. makanya kan aku mikirnya biar dia nggak merasa kayak bunda kok jadinya cuma sayang sama adik-adik doang sih, ke aku enggak, kayak gitu. Sempet nggak sih Put yang kayak kita lagi makan aja kayak inget ya Allah dia di situ makannya apa? Jangan kan aku Habib. Kalau makan apa harus pulang. IP biasa mesen ini nih. Ada makanan yang dia biasa mesen. Jadi kita tuh biasanya kalau makanan tuh dia yang pesenin. Jadi pas kita mau bingung makan apaan, aku nggak bisa pesan Gojek, Habib nggak bisa pesan Gojek. Jadi pas dia pergi kita nggak bisa. Coba ada IP gitu, terus kita selalu nggak punya ide untuk makan apa. Selalu dia yang orderin makanan baru gitu. Pas dia nggak ada IP, kita nggak bisa makan enak nih kayak gitu di rumah. Terus adik-adiknya juga sama. Yang lucu kan dia sama Sajid itu kan yang nomor 2 kan kayak Tom and Jerry. Ternyata pada saat kakaknya itu adeknya rindunya luar biasa, kakaknya pun rindunya sama adeknya yang paling iseng. Jadi itu kan hikmah yang luar biasa. Yang paling kangen sama siapa Sajid gitu, padahal dia paling sebel banget tadinya. Padahal apa persisnya? Iya. Mata, ya? Kan hikmahnya begitu kan, hikmahnya banyak banget pokoknya, makanya kayak hari ini kemarin tuh aku sempet galau juga, telepon tiba-tiba bun aku mau pindah ke sini ya boleh nggak gitu gini-gini. Kan kita orang tua tuh apalagi ilmunya masih tipis, suzon aja mikir jangan-jangan dia nggak betah karena berantem nih, jangan-jangan karena apa? Iya kita kan anak jauh Parno kan, padahal memang cuma di sana karena udah ada yang kenal aja, sayangnya gitu. Cuman kita tuh nggak bisa tidur kayak Kenapa ya ya? Bun aku nggak apa-apa. Dia pengen nelfon lagi. Bun, tapi dia bilang ada satu kalimat. Betah gak di sana? Betah. Tapi kita nggak tahu. Mau balik ya nggak mau. Oh udah sekarang udah. Ya, tapi kan aku nggak tahu. Aku tuh. Udah. Aku nggak ingat itu perkataan ya. adik saya, dia bilang kalimatnya sama istri saya bilang jangan kaget ya nanti. Jangan nangis kak. Jangan takut dia nggak betah. Katanya gitu, yang kakak harus takutin kalau dia nggak mau pulang. Itu adanya Habib bilang gitu. Karena adanya Habib tuh udah hampir 3 tahun di sana nggak mau pulang sampai beres niatnya dia 8 tahun. Oh, niatnya juga emang mau sekolah aja terus abis itu pulang, tapi ini malah nggak mau pulang. Nggak mau pulang nih. Mau terus berdalam di situ terus, karena memang kita aja di sana yang memang waktu itu terbatas waktu, nyaman banget di sana, hati tuh di situ tuh kayak nggak tahu ya, aku sih merasa benar-benar tenang banget, nyaman banget, tempat yang justru kayak mungkin kayak Indonesia 30 tahun yang lalu ya, yang nggak ada peradaban, yang dalam peradaban sepi dalam gitu arti ya?
hura-hura duniawi itu nggak ada. Perempuan itu jarang ditemuin di jalan. Yang ke pasar itu laki-laki. Lalu semua bercadar, tertutup, pakaian semua warnanya hitam aja. Jadi benar-benar di situ aja beberapa hari aku pribadi aja yang berpikir bahwa ya hidup tuh mau ngapain sih? Iya. Jadi sebenarnya kita mau tuh punya duit banyak, hotel nggak ada juga yang berlebihan. kita tuh capek karena kebanyakan referensi sebenarnya berarti ya. Iya. Kebanyakan Iya, lihat banyakan sosmed, kebanyakan lihat gaya hidup orang, kita jadi capek gitu ya. Pas lihat di situ kan Tenang bisa tenang gitu ya, hidup di sana. Kita aja belum tentu awalnya pasti kita kan ngerasa gimana, orang yang di dalam kan hatinya tahu banget kan. Iya. Damainya bagaimana tuh. Aduh. Makanya kayak Itu juga lebih sedih lagi kalau nggak mau pulang ya. Iya, udah betah. Makanya aku Astagfirullah. kita kalau umroh harus nyusul ya IP gitu biar bisa waktunya kumpul lagi. Agak berasa. Kedua udah bilang, nah nanti kalau liburan bulan puasa Ramadan pulang ya. Aku udah request gitu kan, karena anak perempuan kan. Dia bisa liburnya cuma 1, umroh. Umroh Boleh diizinin. dan Ramadan. Ramadan. Oh, Ramadan boleh balik ke Boleh kalau ini. disuruh umroh, misalkan dia di scan, ya kan? Kita bikin visa dari, bisa sebenarnya bisa otomatis dari Indonesia udah bisa dibikin. Dari digital ya. Ya dibikin, nah, nanti biar di sana di print, di scan lagi. Dari sana bisa langsung ke Madinah, ke Mekah. Bisa. Oh, dari situ berapa jam tuh berarti ke 4 jam. Lebih Mas. dekat. 3 jam. Kan dia tapi ada mahramnya, ada amiknya. Tapi Oh, itu kan ada omnya Iya, ya di situ aminnya. ya. kejadian kayak gini nih kayak Allah nyetingin waktu quality yang hilang ya. Jadi ibaratnya gini, pada saat mungkin kalau dia ngumpul di Terus. rumah keluarga kan, Terus ada juga beberapa yang begitu ya di rumahnya. Mungkin ya kita maksudnya beda-beda cara pendidikan gitu. Ada yang anaknya akhirnya jauh karena lebih dekat ke gadget, lebih dekat ke temen, sama orang tuanya nggak ngobrol apa segala macam. Banyak juga yang jauh sama orang tuanya. Tapi dengan dikasih hari seperti ini, besok misalnya mau umroh nih, pas umroh itu pasti rasa umrohnya tuh, dekatnya kayak gimana. Jadi kita ngerasain, mumpung lagi abah sama anak nih gitu ibaratnya. Jadi quality banget rasanya, kayaknya kepengen kayak cuma ketemu momen berapa waktu aja kayak kita pengen maksimalin gitu mana. Biasanya kalau ada ya kita sibuk sendiri. Sekarang Kayak kemarin juga kan si Gavin sempat izin karena emang harus vaksin kan Iya. yang kedua. Terus aku lihat terus dia balik. Itu alhamdulillahnya dia tuh orangnya cuek juga kan, namanya anak cowok. Cuek. Terus biasanya dia main games doang. Tiba-tiba dia pas pulang dia mau di rumah, di kamar kita, mau sekamar sama kita, terus ngobrol sampai jam 2:30. Kita sudah udah ngantuk banget, tapi kan karena nggak mungkin kita ngeladenin. terus kita juga kangen sama Umur dia. berapa? CIP Sama CIP kelas 1 SMA juga. Jadi emang bener-bener ngerasa bahwa yo ternyata ya kita tuh dulu ngerasa deket satu rumah, tapi hati tuh malah jauh. Bun, iya nak, kenapa? Apa yang dirasa? Aku kayaknya di sini mau dijadiin wali Allah deh, Bun. Katanya gitu, bercandaannya gitu kan? Kenapa dia bilang kayak gitu? Ya itu sama, dia bilang, apalagi waktu itu kan dia bulan puasa kan? Karena di Hadramut itu mereka punya cita-cita besar. Iya. Yang perempuan yang syarifahnya itu ingin berjumpa dengan Sayyidatuna Fatimah, ingin berjumpa dengan Sayyidatuna Khadijah, ingin berjumpa dengan kakeknya Rasulullah SAW. Itu kebanggaan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan goalnya mereka itu Goalnya mereka di situ. pengen Bagaimana? mimpi Rasulullah. Iya, bagaimana cara mimpi berjumpa dengan Rasulullah? Yang pertama, nggak mungkin Anda bisa memimpi dengan Rasulullah kalau mata Anda masih maksiat. Nggak mungkin Anda bisa bermimpi dengan Rasulullah kalau hati Anda masih kotor. Jadi hatinya benerin dulu, pandangannya benerin dulu, baru besok bisa berjumpa dengan Rasulullah. Kalau hatinya masih kotor, pikirannya masih kotor, pandangannya masih suka zoom, ya kan? Biasanya yang netizen tahu lah kalau biasa ngezoom tuh kan. Nah, kalau biasa ngezoom, ya jauhlah ngimpi sama Rasulullah. Sampai masya Allahnya IP itu gini, Bun, aku kan biasanya beliau suka mimpiin enjitnya itu Habib Usman bin Abdullah bin Habib Mufti Jakarta. Usman, enjit itu jadi uyutnya Habib yang Mufti Betawi kan. Dia beberapa kali mimpi gitu, tiba-tiba, Bun, aku udah lama ini nggak mimpi, kayaknya aku punya kesalahan deh, Bun. Coba Ipe ngerasanya apa? Kayaknya waktu itu aku sempet ngomongin temen aku deh, gara-gara itu kali ya, Bun. Ya udah, jadi masya Allahnya tuh dia udah tahu ketika dia introspeksi diri. Iya, itu ya maksud aku kayak
ya Allah nak, mama ibu di sini masih suka dengerin yang maksudnya lebih parah lagi gitu ya. Makanya bunda iri loh sama Ipeh, nak harus tahu gitu. Bunda tuh iri banget sama Empeh di usia Empeh kayak gitu-gitu. Jadi bercandanya emang kayak begitu awalnya. Aku bun, masa aku waktu itu tarawih dari Isya sampai dengan ketemu tahajud bun, kayak gitu. Kita disuruh tidur 1 jam, habis itu tahajud tuh sahur lagi bun, terus ini lagi. Makanya dia bilang, kayaknya aku di sini mau dijadiin wali Allah deh bun, gitu bercandanya tuh yang kayak gitu. Makanya aku bilang. Tapi emang betul-betul pendidikannya masya Allah ya kan, ketat banget dan juga banyak kegiatan-kegiatan dan pelajaran-pelajaran yang dia dapat. Akhirnya dia menganggap dirinya masya Allah keluar dari sini, dia bahagia, dia senang, dia bangga. Awal mula berangkat ngomongnya gini, bun nanti kalau aku nggak mau cadar nggak apa-apa ya bun, ya kan nggak cadar, jadi nggak mungkin aku bilang nggak boleh kan. Oh nggak apa-apa Peh, kan cadar sunnah juga, itu mah terserah Ipeh aja. Tiba-tiba 2 bulan di sana dibilang apa, bun tolong dong foto-foto aku yang di media sosial bunda dicicil-cicil, dihapus-hapusin karena aku mau bercadar. Alhamdulillahnya mungkin caranya Allah kan kayak gitu kan, ilmu tuh kan dapat dari mana aja. Dengan adanya sama anak tuh kita kayak tiap teleponan 1 minggu tuh kayak dikasih nge-charge iman lagi gitu dengan anak kita di sana. Masya Allah kan itu kan sesuatu yang nggak pernah kita harapin, niatnya kita pesantrenin dia biar dia bisa dapat ilmu. Ternyata dia bisa ngebawa ilmu itu buat ke orang tuanya. Itu di dunia aja manfaatnya udah begitu, apalagi di akhirat. Makanya aku bilang, Bib, aku pikir patah hati itu cuma bisa pasangan sama cowok ternyata gitu sama anak itu yang buat tulis kemarin tuh juga bisa patah hati ya, aku bilang. Terus ya sama kayak kadang, apalagi aku ditambah kehilangan ibu kan, ternyata patah hati itu ketika udah nggak ada baru berasa gitu. Dan kalau udah meninggal tuh kan cuma. Makanya aku sekarang di media sosial lebih sering kayak bikin challenge buat orang lain ke orang tuanya mereka, karena kayak ya sebelum kehilangan orang tua kita nggak akan tahu rasanya kehilangan. Sama kayak anak, kalau anak nggak di pesantren kita nggak tahu ini. Makanya banyak orang tua anaknya nikah, orang tuanya nggak mau pisah rumah karena nggak siap untuk melepas anaknya kan sebenarnya gitu. Kita aja ngerasa karena kita anak, ngerasa kayak kenapa sih gitu, nggak usah nangis atau apa. Iya, makanya aku pas kantor IP aku minta mama, waktu itu almarhumah mama masih ada kan. Mama maaf ya, aku bilang gitu. Dulu kan aku milih untuk tinggal sendiri kan, karena kayak rumahnya jauh gitu, biar mobile kerja deket gitu. Aku minta maaf mama, maaf ya aku tinggalnya jauh gitu. Ternyata kayak gini ya rasanya nggak punya teman, nggak punya. Karena aku ke IP kayak aku ke mama aku kan gitu. Ternyata gini ya mah, kehilangan itu gak enak banget. Aku bilang gitu, biasanya kayak kita tuh jam 2 malam kalau dia Habib bangun lagi ibadah, terus Ipeh bangun, Ipeh tuh yang nemenin aku ngobrol. Ada aja pembahasan quality time aku berdua sama Ipeh tuh sama Habib bertiga justru di malam hari ketika adik-adiknya udah pada istirahat, jadi nggak ada yang ganggu gitu. Ini malam-malam kita ya pandang-pandangan aja. Kadang-kadang aku udah deh tidur aja deh, Habib sendirian aja kayak gitu. Pastilah itu akan ada perjalanan yang, makanya kalau bilang gimana ini nggak bisa, kita juga masih struggling, maksudnya itu perasaan yang normal dialamin gitu. Justru kalau kitanya happy berarti kita bukan orang tua yang kasihnya nggak sampai gitu, berarti iya. Makanya aku bilang kalau lagi kayak gitu, Habib bilang nangis nggak apa-apa, mata punya hak yang nggak boleh meratapin, katanya gitu. Jadi kemarin tuh sampai gue bilang kan, dulu zaman dulu lah gitu, sama mantan misalnya zaman dulu ya putus cinta monyet itu cemen rasanya ya kalau dibandingin nih. Gak ada sama nggak? Gak ada apa-apanya. Sama nggak Bib, yang kita bahas juga gitu. Ternyata anak itu bikin patah hatinya lebih nyesek ya gitu. Karena kalau kita patah hati kita juga nggak pernah mikirin ke orang tua aja, kita nggak pernah mikir orang tua kita udah makan atau belum kan. Kalau anak tuh gini, dia doyan nggak ya Bib ya masakan sana? Dia mau nggak ya makanan di sana? Terus dia kan biasa gojek, mau nggak ya? Jadi pas pergi balik ke sana, semua cemilan yang dia mau semua tuh kita kirim. Habib bilang kita lebih baik nangisin anak kita mau ke pesantren daripada kita nangisin anak kita maksiat, nangisin anak kita apa kata Habib? Susah balik iya, narkoba Habib bilang, atau homer. Saya mau pilih yang mana? Nangisin anak kita karena pesantren atau nangisin
yang pertama lah gitu. Akhirnya sebenarnya Habib tuh sebelum berangkat tuh Habib yang nguatin, untungnya ilmunya dimasukin sama aku, makanya pas Habib sedih aku tinggal callback aja. Jadi serunya di situ kalau kita berdua. Intinya kan sedih-sedih juga, coba pilih yang mana gitu kan. Mau awal apa akhir? Tapi masalah makanan emang lumayan ini ya, makanan yang ngaruh ya. Karena kan kita sehari-hari bareng dia. Ini Gavin suka banget pakai ini gitu. Sama. Kita kayak misalnya steak kan, Gavin tuh suka banget sama steak dan cuma dia doang yang dan bisa dia yang bikin masakin steak. gitu kalau malam. Dia tuh tahu Itu tuh ya. juga masak sama. Sampai dia saking jagonya masak. Edamame Dia suka eksperimen masakan. Oh, dia Kita yang dicobain. Jadi kalau kita enak ya kita yang enak, gitu. Kalau enak kita yang enak gitu. Sampai ada edamame dia goreng dia apa jadinya nggak enak, kita makan tuh sambil memuntah dua-duaan ketawa-tawa. Karena ternyata edamamenya udah expired. Pokoknya ada aja kelakuan kita tuh. Itu kelakuan dia yang bikin kita teriang-iang. Masak telur busuk ya, Abah mau telur setengah mateng ternyata mentah tapi busuk. Kebuhuk udah gitu, saya mikir berapa biji Pak? 3 ya? Iya 3. Dibuatin sama dia, ini bener, ini fakta. Dibuatin sama dia ya kan, telur rebus, ini rebus sama dia, direbus 3 biji telurnya. Udah telur setengah matang ayam kampung. Udah selesai, ya kan? Terus dipecahin sama dia, dikeluarin, ditaruh di gelas, ya kan? Kan bau dong. Aneh nggak tahu bau. Habib itu tuh kayak nggak peka gitu nggak loh, peka. nggak Jadi sensitif. abis itu ya kan sama dia dikasih garam ya udah. Aneh kan percaya aja kan. Tapi makan 2 sendok gede gitu lah. Makan dia up. Saya kamu mau makan nggak? Aku yang cium, kasihin ke aku nih. Pas dikasihin ke aku, busuk banget gitu. Muntah nggak berhenti nggak keras perutnya gitu. Betul kalau dia bilang nggak bilang busuk. Kalau dia nggak bilang busuk saya nggak tahu. Ini karena aku yang dikasih kan, Habib itu busuk. Ini nangis sama ketawa. Tapi habis itu ternyata saya nggak ngerti itu ada di mananya. Pas di bagian bawahnya itu kayak masih ada kayak ayam jahat. Udah mau jadi anak ayam. Ayam. Buat itu kan bener mutanya tuh kayak orang itu nggak betul. Dan saking Ipe sama Habibnya itu nggak romantis awal-awalnya, dia pengen ketawa-ketawa. Abah maaf ya bang, dia ketawa-ketawa. Udah kita nggak ada ribut, nggak ada ini. Kita mah orang yang. Jadi pas aku baru nikah nuntut Habib romantis, kayaknya terpaksa. Karena ya aku lihat Habib dengan anak ya romantis yang beneran nih, nggak yang terpaksa. Kalau aku sayang harus kayak gini. Oh ternyata tuh Habib tuh punya jiwa romantis juga ya, yang ngebangun jiwa romantisnya itu ya Ipeh. Oh iya kan, dengan pacar keadaan pertamanya Ipeh kan istilahnya abahnya. Iya, makanya Apalagi sekelan ntar kalau. Emang semuanya rencana mau di pesantren? Insya Allah sih. Alhamdulillah. Udah ada kepikiran. orang ini aja aku sama Habib kan udah mulai ngeker-ngeker gitu. Tapi Habib yang muda-muda mau yang mana buat Ipeh gitu kayak. Oh. Iya udah mulai kayak, karena ya takutnya daripada nanti kita patah hati lagi, takut dia sama siapa-siapa Oh gitu. iya, benar-benar. Iya Apalagi udah benar. di- Pesantren yang bagus itu Siapin di usia lulus SMP. Sampai ya. Karena apa? Pemikirannya sudah matang dan dia sudah punya tahu mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Kalau di bawah itu takutnya dia belum ngerti dan paham, akhirnya terbawa temannya, lingkungannya, akhirnya dampaknya fatal. Itu sebetulnya yang betul seperti itu. Tapi kalau tempatnya emang udah bagus banget, wallahu a'lam. Tapi sempat nggak sih Bib? Kan ini kan kita siapa sih anak-anak yang meminta dirinya sendiri untuk pesantren gitu kan? Pasti ya karena orang tuanya yang minta gitu. Tapi pernah nggak arguing gitu sama Ipeh? Ada prosesnya berapa lama sih? IP itu yang minta kapan aku pesantren. Nggak, awalnya kok bisa jadi kayak gini. Awalnya dia sampai minta, itu kan sebuah proses. Ya tiba-tiba dia, gue pengen minta deh, enggak. Pasti kan proses. Minta dibilang kapan mau berangkat? Awal mulanya Kapan mau berangkat? Ipeh itu Dulunya mau di gitu. pesantren SMP. Iya, maksud sebelum itu, maksudnya sampai dia akhirnya punya kepikiran kepengen ke pesantren. Enggak, dia udah tahu. Dia Jadi udah dia tahu. dari kecil tuh udah tahu kalau saya ini Karena pasti di pesantren. Tadi kan ada bridgingnya, Oh, yang ada tadi itu. doktrinnya, Iya. bukan brainwash ya. Tapi berusaha untuk memikirkan Ipeh kalau pesantren, insya Allah Ipeh jadi mu'alimah, orang yang dekat sama Allah, orang yang ngerti paham hadis, paham Al-Quran, paham mana yang harus Ipeh lakukan dan mana yang tidak Ipeh harus lakukan. Dan Ipeh bisa ngajar dengan semuanya, akhlaknya bagus, adabnya bagus, Ipeh ngerti nahu, sorof, Ipeh bisa tafsirkan Al-Quran sendiri ya kan, dengan rujukan-rujukan misalkan pakai tafsir Jalalain, tafsir
Ibnu Katsir atau An-Nukutul Tafsir Mawardi, terserah Ipe mau pakai apa aja, bebas, atau tafsir dari Imam Syafi'i. Ipe bisa eksperimen sendiri ya kan, tapi rujukannya tetap Al-Qur'an dan hadis dan mengikuti pedoman-pedoman daripada Imam Mazhab. Itu seperti itu. Jadi pinternya Habib, proses dia mau ke pesantren itu ketika di meja makan kan, mau makan siang, makan malam, sarapan gitu. Habib tuh selalu bikin pertanyaan tentang Ipe mau pelajar yang mana, mau ini. Jadi dia itu memang udah kayak dikasih pengantar untuk arahin. Iya, nah makanya Habib. tapi kan maksudnya yang lebih orang justru berbeda loh pandangannya. Kalau anak-anak kita ke pesantren orang mungkin mikir ya wajar lah anak Habib harus pesantren. Betul. Gitu kan. Tapi kan ya Masya Allah justru yang maksudnya backgroundnya bukan kayak kakak gitu, seandainya anak pesantren orang juga malah lebih hebat gitu. Betul. Karena kan kayak lebih gong yang besar banget, perasaan yang maksudnya lebih istimewa sebenarnya. Makanya aku bilang kayak wah, pas itu juga di pesantren aku justru senang, aku tahu rasa sedihnya, tapi aku yang bangga kalau ada orang tua yang maksudnya lebih takut sama Allah daripada takut kehilangan anaknya, tuh aku bangga. Dan itu harganya lebih mahal daripada berlian ataupun apapun dunia beserta isinya. Karena air mata kita hari ini apapun tuh akan digantikan dengan anak yang soleh dan soleha kan. Itu yang luar biasa yang akan kita bawa mati. Makanya pas Ayu ngepost gitu, kalau kayak kemarin kita lihat ada beberapa juga teman-teman yang lain bawa anak-anaknya ke pesantren. Aku tuh orang yang aku paham, pasti sedih itu udah pasti paham lah gitu. Sampai hari ini pun kita masih struggle. Tapi aku bahagianya tuh selalu kayak ini baru orang tua yang hebat dibandingin orang tua yang kasih anaknya ini itu, atau orang tua yang ya duniawi lah ya, mau fokuskan anaknya di duniawi gitu. Tapi pada saat kayak ya berani orang tua, menurut aku kayak wow, ini baru orang tua yang modern tetapi nggak lupa kalau asal usulnya tuh dari mana gitu. Jadi Masya Allah, apalagi kayak international boarding school juga kan, IPeh pun kita ajarkan bahasa Inggris sebelum pergi ke Hadramaut, karena kita maunya pada saat dia punya ilmu, nggak mau ngajarnya cuma di Indonesia aja. Dimanapun dia liburan, dimanapun dia harus bisa. Ya apa, komunikasi penyambung ya bahasa. Jadi bukan berarti orang bilang, lo akhir zaman lo ajarin anak lo pakai bahasa Inggris. Kayak aku pun sekarang ngajarin anak-anak yang lain pakai bahasa Inggris, semua orang pada bilang, alah nih emaknya nggak bener nih ngajarin anak yang pakai bahasa Inggris, sok-sok ke Inggris-Inggrisan. Aku awalnya tuh nyinyir sama netizen. Ya Allah, Kartika tega banget sih sama Satir gitu kan, baru 4 tahun dipaksa sholat subuh. Betul. Gitu kan. Sama contohnya, dipotong dikit, sayang, kita punya anak. Kamu dulu dipuji-puji orang, nggak banget Bib, aku nggak pernah dibully zaman dulu mah Bib, selalu dipuji gitu. Tapi kamu dosa nggak? Berapa banyak orang yang dulu follower kamu berapa? Jangan bangga, sebegitu banyak orang yang lihat, sebegitu banyak dosa kamu.